Maka Mahkamah Agung akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib, yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau contempt of court. Anda bisa bayangkan betapa sakit hati semua hakim melihat oknum pengacara mengatakan koruptor katanya di depan persidangan. Koruptor! Tahu nggak Anda? Ya! Tidak bisa! Tidak bisa! Tidak bisa! Tidak bisa! Meminta diganti! Keputusan MA mengecam berat kelakuan Rasman dan timnya yang merendahkan, melecehkan marwah pengadilan. Contempt of court. MA juga meminta Rasman dan gerombolannya ditindak secara hukum maupun etik. MA juga meminta PN Jakarta Utara melaporkan kelakuan Rasman dan gerombolannya ke kepolisian. Juga MA meminta Pradi Bersatu untuk menindak tegas Rasman. 2. Mahkamah Agung tidak mentolerir siapapun pelakunya, sehingga harus dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku, baik pidana ataupun etik. Ya. Yang ketiga, Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Dikeluarkannya keputusan MA ini menandakan Rasman benar-benar kalah dari Hotman yang saat di peradilan bersikap lebih elegan daripada Rasman yang terkesan lebih emosional dan temperamental pada saat persidangan, sehingga dianggap kurang menghargai institusi pengadilan tersebut. Yang keempat, terkait sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan sidang tertutup untuk umum dalam memeriksa saksi, meskipun dakwaannya bukan kesusilaan, akan tetapi menurut Majelis Hakim dinilai bersinggungan dengan materi kesusilaan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Hal tersebut merupakan otoritas hakim yang dijamin penuh undang-undang, dalam hal ini hukum acara pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 152 ayat 2 junto pasal 218 KUHP. Dan sikap tersebut juga selaras dengan kesepakatan rapat pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA nomor 5 tahun 2021. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan perlindungan dan penghormatan atas harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dalam perkara tertentu. 5. Terkait hak undur diri hakim dari mengadili perkara, pengaturannya sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 157 KUHP, sehingga apabila tidak ada alasan atau keadaan sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang tersebut, maka hakim tidak perlu mengundurkan diri dari mengadili suatu perkara. Yang keenam, bahwa dalam pasal 3 junto pasal 6 ayat 3 Perma 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan di persidangan, Ketua Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengendalikan jalannya persidangan guna tertib persidangan, sehingga apabila ada para pihak di persidangan yang membuat kegaduhan atau menimbulkan kegaduhan, maka Ketua Majelis Hakim dapat memerintahkan agar para pihak atau pihak-pihak yang membuat kegaduhan dikeluarkan dari ruang sidang. Yang ketujuh, ke depan Mahkamah Agung berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi demi menjaga marwah dan wibawa pengadilan Indonesia yang bermartabat serta menjaga kehormatan dan kewibawaan hakim Indonesia dalam menjalankan tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dijamin konstitusi.
Dia keberatan kalau sidangnya tertutup, dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Dengan apa yang telah diputuskan oleh MA tersebut, tentunya kita ingat dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Rasman Arief Nasution, sehingga hal tersebut ternyata kembali pada diri Rasman. Ya, Rasman yang mencoba mencari peruntungannya mengunjungi Anjang sana ke MA malah mendapatkan keputusan dari MA terkait kisruh yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang poin-poinnya sangat mengejutkan dirinya karena dianggap tidak berlaku sopan, ya, tidak taat dan tidak menghormati Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan selang sehari setelah ia melakukan preskon, nampaknya tidak ada sesal, malah dia kini mencak-mencak tidak mempercayai MA. Hotman, saya tidak takut dengan kau. Rasman penantang kau. Nanti abang sendiri welcome untuk bisa berdamai dan berkomunikasi. Enggak. Kalau saya ngomong nanti begitu, dia akan bilang saya takut sama dia. Hotman, saya tidak takut dengan kau. Rasman penantang kau. Dan gelar juara akan... Kalian bisa ukur nanti kadar intelektual seorang Hotman dengan Rasman. BAP dia yang sangat memukul wajah dia sendiri. Iya, nah, itu akan saya buka nanti di persidangan semuanya. Jadi dia grogi gitu loh. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricuh. Bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Pemicu awalnya dia keberatan kalau sidangnya tertutup, dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Kan ya, saya nggak tahu, aku juga nggak tahu bahwa bakal sidang tertutup. Jadi kan seluruh pengunjung, karena padahal dia sudah mempersiapkan live TikTok itu loh, udah disiapkan berbagai live. Dia kecewa, dia tidak bisa lagi bergaya gitu kan ya. Padahal aku aja nggak tahu alasan hakim itu banyak masalah asusila ya kan, sehingga perlu tidak boleh diviralkan gitu loh. Jadi sangat logis, dia maksa terus, dia maksa seolah-olah pengadilan yang punya nenek moyang, pada nenek moyang dia jauh di Sumatera Barat sana gitu loh ya. Itu pemicunya, dia ngotot terus. Bagaimana seorang pengacara sangat kasar begitu, huru hara di depan persidangan. Bahkan satu pengacaranya naik ke meja persidangan, menginjak-injak meja dengan memakai jubah advokat. Kelakuan pengacara dan siraf itu norak. Lu tahu tadi, begitu tahu ada itu, Kapolda memerintahkan puluhan polisi senior. Semula kan yang dikirimkan cuma 10 orang junior yang dia coba usir dari sidang. Begitu datang para kaset baru dia gemetar, baru bisa diusir semua dari sidang. Itu semua perintah Kapolda itu. Kapolda langsung. Nggak ada yang takut sama tubuh gemukmu itu ya. Sopanlah kau di persidangan, hormatilah persidangan, oke? Jangan takut, memang pasti akan gua bongkar bahwa kamu itu memang membuat fitnahan kepada saya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.